Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Kisah ini mengambil setting zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu zaman kekhalifahan sebagai penguasa atau para pemimpin sepeninggal Rasulullah, sekaligus penerus pengajaran agama Islam. Khalifah pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar wafat, digantikan oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah. Diceritakan, bahwa setelah Sayyidina Umar bin Khattab wafat, dan para pengantar jenazah telah pergi meninggalkan makam, Ali bin Abi Thalib masih tinggal di makam itu. Beliau sangat mengetahui bahwa Umar adalah seseorang yang sangat keras di masa hidupnya, juga selama beliau memerintah sebagai seorang khalifah. Berbagai keputusan kekhalifahan diambil dengan sangat keras, misalnya memberhentikan para gubernur maupun panglima perangnya. Ali sangat penasaran dan ingin tahu bagaimana Umar akan berhadapan dengan malaikat Mungkar Nakir saat ditanya dengan beberapa pertanyaan di dalam kuburnya. Maka setelah keadaan makam sepi dan para pengantar jenazah sudah pergi dari makam, Ali mulai mencoba mengintip pendengaran dengan meletakkan telinganya di atas kubur Umar, demi berusaha mendengar apa yang terjadi di dalam kuburnya Umar. Benar saja, tidak berapa lama malaikat Mungkar Nakir datang ke dalam kubur Umar. Dengan penampilan sangat sangar dan mengerikan, malaikat bertanya kepada Umar sambil membentak. "Man Rabbuka, siapa Tuhanmu?" Bentak malaikat kepada Umar. "Hai malaikat, engkau mendatangi aku, sahabat Rasulullah dan bertanya siapa Tuhanku?" Jawab Umar sambil membentak malaikat, bahkan tanpa menjawab apa yang ditanyakan malaikat. "Aku peringatkan kepadamu, jangan lagi menakut-nakuti orang-orang beriman dengan penampilan dan wajah sangarmu itu. Ganti wajahmu yang menyeramkan dengan wajah yang lain agar tidak menakut-nakuti orang-orang muslim." Tambah Umar. Umar justru membentak dan meminta malaikat agar tidak menakut-nakuti dirinya dan orang-orang muslim pada saat menanyai di dalam alam kubur. Demi mendengar jawaban Umar, Ali memanjatkan doa semoga Allah memberi rahmat kepada Umar dan manfaat kepada orang-orang muslim. Kisah ini banyak diceritakan oleh para ustadz atau pendakwah di berbagai kesempatan, bahkan juga di sekolah-sekolah di dalam pelajaran agama Islam. Tentu saja agak sulit mencerna bagaimana seseorang yang ada di dalam alam kubur dan berhubungan dengan alam malaikat bisa dicuri dengar oleh seseorang yang masih hidup. Di dalam alam pemikiran anak-anak bisa jadi merupakan suatu cerita yang cukup mudah untuk diingat dan sangat menarik. Dan tidak perlu mencerna, hanya sebuah cerita dan tidak perlu dimengerti bahkan apakah masuk logika atau tidak. Namun bagi orang-orang dewasa agak sulit untuk mempercayainya. Oleh karena cerita ini disampaikan oleh para ustadz dan ulama, orang-orang tidak bisa membantahnya begitu saja. Apalagi kisah ini dikaitkan dengan seseorang, yaitu Umar dan Ali, yang diyakini orang-orang bahwa beliau-beliau juga dikaruniai hal-hal yang berhubungan dengan gaib atau tidak kelihatan. Kisah ini ada pada kitab karangan Syekh Muhammad Nawawi Banten, Syarah Nuruz Zalam ala Aqidatil Awam. Oleh karena kisah ini tertulis di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama, dan menjadi rujukan, maka kisah ini akan selalu menjadi bumbu bagi berbagai dakwah yang disampaikan oleh para ustadz dan pendakwah. Sampai dengan suatu saat mungkin saja cara berpikir orang-orang akan sangat berbeda dalam menyikapi hal-hal yang bersifat gaib demikian. Syekh Muhammad Nawawi Banten dikenal sebagai salah satu ulama dan penulis buku-buku yang cenderung kepada pengajaran sufi. Ilmu para sufi disebut ilmu tasawuf. Jadi kisah di atas adalah salah satu pengajaran di dalam ilmu tasawuf untuk selalu mendekatkan kepada Allah yang Maha Pencipta. Dan bukan pengajaran dasar bagi para pemula. Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin.